Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yulandari, NIM 32, Prodi D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 alat di ruang ICU. Alat yang pertama yang akan saya tampilkan yaitu stetoskop. Pengertian stetoskop adalah alat bantu pemeriksaan yang berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh seperti suara detak jantung, paru-paru, dan mendeteksi kelainan lainnya. Prinsip kerjanya yaitu mentransfer gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tubuh melalui suatu perantara sehingga dapat terdengar jelas oleh telinga. Spesifikasi stetoskop yang saya ambil yaitu stetoskop merek Littmann, model klasik 2SE, set pass finishnya Misen stainless steel, set pass teknologinya double side, panjangnya 71 cm, small diagram diameternya 3,2 cm. Yang kedua yaitu sphygmomanometer digital atau tensi digital. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah, yakni tekanan sistol dan diastol. Tensi digital yang saya ambil yaitu merek Omron, model HEM 6161, blood pressure-nya sistolnya 60-260 mm Hg, diastolnya 40-215 mm Hg. Akurasinya, pressure-nya kurang lebih 3 mm Hg, pulse-nya kurang lebih 5% of display reading. Service life-nya 5 tahun. Yang ketiga yaitu alat infus pump. Alat infus pump ini adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena. Alat ini lebih sering dikenal dengan nama infus. Cara kerja infus pump ini dengan memberikan nutrisi dari cairan infus atau pemberian obat yang dibutuhkan oleh tubuh menggunakan selang infus yang dihitung setiap tetesan dan dikontrol. Spesifikasi alat infus pump mereknya TE172 Terumo, dimensinya 130 mm x 180 mm x 136 mm. Delivery rate-nya 15, 19 atau 20 drops per mililiter. Infusion set-nya 60 drop per mililiter. Volume delivery-nya 0 sampai 9,999 ml. Workflow function-nya lebih dari 300 ml per H. Alarmnya air or occlusion or empty or flow error. Operating condition-nya lebih dari 10 sampai 40 C sampai 30 sampai 85% RH. Store condition-nya kurang lebih 20 sampai 45 C dan 10-90% RH. Power supply-nya AC 100 sampai 240 volt. Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Konsumsi dayanya kurang dari 16 volt ampere. Kemudian alat syringe pump. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Prinsip kerja dari alat ini yaitu memasukkan cairan obat atau makanan menggunakan jarum suntik ke dalam tubuh melalui pembuluh vena dengan menggunakan hitungan per jam, dan memiliki alarm yang berguna saat dosis dan waktu yang telah ditentukan habis. Alarm ini akan berbunyi dan menghasilkan sistem pompa. Nah, spesifikasi syringe pump di alat ini saya menggunakan merek alat TE331 Terumo. Ukuran jarumnya 10, 20, 30, 40, dan 50 ml. Rentang arus tingkatnya 0,1 sampai 300 ml per jam. Ukurannya 10, 20, dan 30 ml. Kemudian 0,1 sampai 999 ml per jam. Ukurannya 50 ml. Untuk 0,1 sampai 1200 ml per jam, fungsi khusus ukuran 50 ml.
Arus tingkat akurasinya, mechanical akuransinya kurang lebih 1%, akurasinya kurang lebih 3%. Kemudian selanjutnya yaitu pasien monitoring. Nah, alat pasien monitoring ini digunakan untuk memantau perkembangan pasien. Fungsinya untuk menampilkan kondisi pasien dengan penampilan data-data yang ditampilkan di pasien monitor. Nah, data yang ditampilkan nanti beragam, mulai dari heart rate, NIBP atau tekanan darah, SpO2 atau saturasi oksigen, dan respirasi. Spesifikasi alat pasien monitoring yang saya gunakan ini alatnya merek Philips, tipe modelnya IntelliVue MX700 dari buatan Jerman. Power consumption-nya kurang dari 200 watt sampai 100 sampai 240. Kemudian dimensionnya 393 kali 321 kali 233 mm. Nah, beratnya 11 kg. Displaynya 15. Kemudian defibrilator. Nah, alat defibrilator ini berfungsi untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung. Nah, spesifikasi alat defibrilator ini saya menggunakan merek Bernhard Gordon tipe HR501, beratnya 10 kg. Negara asalnya Korea, ECG analisisnya 8,5 detik, HI cap chargingnya 8,5 detik, shock outputnya 150 joule, itu untuk dewasa, sedangkan untuk anak 50 joule, dan data store-nya 40 menit. Baterai tipenya LiMN 12 volt DC dan 4,2 Ah. Kemudian alat selanjutnya yaitu nebulizer. Nah, nebulizer ini berfungsi untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup guna untuk mempermudah pasien saat bernafas. Prinsip kerjanya ini dengan menggunakan mesin pengubah cairan obat menjadi uap untuk kemudian dihirup oleh paru-paru dan membuka saluran pernapasan yang menyempit. Nah, spesifikasi nebulizer yang saya tampilkan ini merek Omron, tipe nebulizer NEC28, listriknya menggunakan 230 volt, frekuensinya 50 Hz sampai 60 Hz, pemakaian dayanya 138 volt ampere, laju nebulisasinya 0,4 ml per menit, ukuran partikelnya 5 mikro, kapasitas obatnya maksimal 7 ml, jumlah obatnya 2 sampai 7 ml. Selanjutnya, alat resuscitation. Nah, alat resuscitation ini berfungsi untuk membantu proses pernapasan pada pasien. Prinsip kerjanya dengan menggunakan tekanan positif untuk mengembang paru-paru orang yang tidak sadar, yang tidak bernafas, agar tetap teroksigenisasi dan hidup. Spesifikasi alatnya yaitu resusitasi ambubek, dimensinya 14 cm x 34,5 cm x 14 cm. Ukurannya dewasa, anak-anak, dan bayi. Bahannya menggunakan silikon. Yang kemudian selanjutnya yaitu alat ventilator Hamilton C2. Nah, ventilator ini berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Prinsip kerjanya yaitu memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien dan berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru. Nah, spesifikasi alatnya yaitu merek ventilator Hamilton C2, perangkat tujuan umum untuk semua kelompok pasien dari neonatus hingga dewasa. Lebih dari 6 jam waktu pengoperasian baterainya, independensi dari tabung gas atau kompresor, desain kompak untuk mobilitas maksimum, ventilasi NIF kinerja tinggi. Selanjutnya yaitu alat ECG. Nah, ECG atau elektrokardiogram ini merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Prinsip kerja ECG ini dengan cara merekam aktivitas listrik dari jantung, kemudian pada batas tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. Nah, spesifikasi alat ECG ini
Mereknya Zoncare, tipe ZH1201G atau EKG recording 1 channel. Size-nya 400x325x235 mm. Beratnya 4 kg. Tipenya ZH1201, negara asalnya Cina. Demikian 10 alat yang berada di ruang ICU yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.